coba. Nah, delok ndek iki tasku. Kayak ngono lho, poin terlihat ini lho. Yo. Dompetku dijogo lah. Jret. Dijogo dekek tase. Oh, pinter ya. Asuring kek. Ya Allah, ya Allah. Gak nyomong kok ya. Guyon-guyon lho padahal iku mang. Ini lagi diambil duitmu? Heeh, diambil, proses ngambil. Nah, terus dibalekno dompetnya, ya Allah. Temennya nggak tahu? Entah nggak tahu, entah ya opo. Halo guys, coba lagi dengan aku Rana. Di video kali ini ya, di sini itu enggak di Hong Kong dan enggak di Taiwan. Kalian itu harus benar-benar hati-hati menaruh tas kalian. Biasanya kan kalau kita lagi makan gitu kan, itu tas taruh di samping seperti itu ya kan. Kalian itu jangan sepelekan itu tasnya taruh di sebelah atau di belakang atau di manapun. Kalau bisa kalian itu cangking seperti ini, dan kalau ada yang bisa dilipat aja gitu, dicekek kayak gini, ya kan? Ini udah mahir sekali ya. Ini Mbak TKW-nya udah mahir sekali, tapi ini bukan di Taiwan, ini di Hong Kong. Dan itu dia mukanya udah jelas banget. Padahal dia itu barusan dia itu ngobrol ya kan, ngobrol bersebelahan, sudah hihi hoho. Nggak taunya dia pas bangkit dia pakai masker, dikiranya itu orang nggak lihat. Dia nggak tahu kalau ada di CCTV di mana-mana itu nggak lihat. Tapi mungkin walaupun dia itu nggak pernah nyuri, karena di situ ada kesempatan. Nah, ini duit nih, dompet gede nih dompet nih, taruh di sini nih, ya kan? Kelihatan kayaknya ini si mbak-mbak ini dia mungkin mau kirim duit atau bagaimana. Lihatnya itu tuh kayak tebel banget duitnya, ya kan? Dompetnya kayak tebel banget, kalian bisa lihat ini tebel banget, nggak ada duitnya. Nah, duitnya cuma berapa kau lihat? Cuma 600 sama uang recehan semua. Jadi kalian itu walaupun nggak seberapa, kalau di situ ada ARC atau apa namanya, data-data kalian kalau udah dicuri, itu bahaya sekali ya. Jadi mbaknya itu udah berani banget ya, itu padahal nggak lihat gitu ya. Di pojok sana pojok sini itu banyak CCTV yang apa namanya, yang melihat, tetapi si mbaknya ini nekat banget. Mungkin karena kesempatan atau terpaksa, atau mungkin dia karena udah apa namanya, udah sangat terjepit untuk membayar hutang kan. Jadi nggak di TKW, nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong, itu sepertinya kasusnya sama ya kan. Kalau nggak terjerat hutang emang, atau dia itu mungkin udah kebiasaan dari Indonesia sana, maaf, mungkin udah suka ngutil atau suka gini-gini dari Indonesia dibawa ke Taiwan atau ke Hong Kong, itu jangan banget ya guys. Di sini kalian itu kerja, kalian bisa dideportasi. Kalau deportasi itu nggak masalah, deportasi aja nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau kalian udah di penjara, udah didenda kayak gitu, kalian di blacklist, kalian nggak bisa datang lagi, karena kalian itu ada sisi hitamnya, sisi kelamnya. Kalau kalian itu udah pernah melakukan pencurian seperti itu di tempat umum lagi ya kan. Dan di sini padahal si mbaknya ini udah tahu kan, dia udah tahu. Di sini kelihatan banget dia nggak pakai apa namanya, nggak pakai masker ya, nggak pakai masker. Terus ini tiba-tiba dia pas ngambilnya dia pakai masker ya kan. Nih sebelahan loh, di sebelahan seperti ini loh, dia masih berani dia ngambil. Jadi aku jarang banget ya, apa namanya, keluar liburan sama temen itu aku jarang banget. Aku paling liburan juga sama majikan. Dan itu tas ya biasa aku taruh tas ya di itu. Tapi yang namanya maling ya tetap maling ya, entah itu dimanapun. Jadi untuk kalian itu tetap hati-hati, apalagi kalau kalian itu taruh duit sama barang-barang berharga kalian itu satu dompet seperti ini, itu bahaya banget. Apalagi kalau si mbaknya ini cuman tahu, dia cuman ngambil duitnya aja sih nggak masalah. Tapi kalau dia udah ngambil si ATM ini untuk dijual, bahaya banget ya kan. Si untung saja di toko Indo itu dia ada pasang CCTV banyak, tapi di tempat toko Indo manapun sebenarnya udah banyak CCTV lah ya. Kalau di tempat-tempat umum sebenarnya, kalau apalagi di Taiwan itu banyak banget. Tetapi ya yang namanya ngutil itu di mana nggak lihat di kondisinya itu di mana gitu loh, dia nggak bakalan ngerti itu ada CCTV kah, bodoh amat kah. Dia mungkin mikirnya lain kali aja, yang penting dapat duit seperti itu ya kan.
Jadi tapi sangat berani banget dia kan ngutil di tempat umum, dan setelah ngobrol sama mbaknya, di mbaknya ini juga dia paham banget sudah ini. Jelas banget mukanya kan, mukanya jelas banget di sini, dan kalian itu nggak habis pikir kok bisa ya. Ini mungkin kalau di dunia nyata kita seperti ini, itu mungkin kayak bermuka dua gitu kan ya. Tapi kalaupun kita sesama orang Indonesia yang namanya di toko Indo, memang kita kadang-kadang boleh duduk mbak, nggak ada tempat yang ini kan, nggak ada tempat yang penuh, maksudnya kosong, itu kosong, boleh duduk, boleh duduk. Jadi untuk teman-teman itu harus hati-hati walaupun dimanapun, entah itu di toko Indo atau di tempat-tempat umum lainnya seperti WC. Ya biasanya itu tempat WC juga itu ada ya. Jadi kalian itu jangan pernah meninggalkan tas atau barang-barang berharga kalian itu di luar. Kalaupun kalian itu di dalam WC juga, itu biasanya kan ada taruh di luar atau dititipkan ke temen, itu jangan percaya. Jangan percaya yang namanya temen di perantauan ini. Itu kadang-kadang kalaupun dia itu saudara kita ya, itu saudara, benar-benar saudara, itu aja bisa loh. Itu bisa ya, bisa seperti itu. Apalagi yang kita baru kenal beberapa kali di online gitu kan, di sosmed, lepas itu kita baru ketemu. Nah ternyata pas kalian itu kenal, dititipin tas terus kalian dibawa lari. Wallahu alam, karena kita itu nggak tahu ya kan orang itu aslinya seperti apa. Walaupun kita itu selama ngobrol-ngobrol itu kayak nggak ada naruh curiga apa-apa gitu loh. Tiba-tiba tasnya dibawa lari aja, terus barang-barang kita dibawa kabur gitu. Jadi untuk kalian itu jangan percaya yang namanya teman-teman yang seperti ini, karena banyak banget, walaupun kita mukanya itu kayak menenangkan, menyenangkan, apa namanya itu pas banget, cocok gitu. Kalau diajak ngobrol itu nyambung, itu jangan tergiur, jangan berpatokan dia karena kita tuh cocok ngobrol. Itu biasanya juga bisa itu membuat kalian itu nyaman ngobrolnya, kayaknya enak kayak gitu. Tiba-tiba kalian itu mau ke toilet dulu, titipin gitu kan. Siapa tahu ya namanya orang itu juga nggak tahu kan ya guys. Biasanya aku titip tas dulu ya, aku mau ke toilet kayak gitu. Nah terus kalian itu udah percayakan tas itu kepada teman kalian, terus teman kalian itu udah nggak ada, barang kalian udah hilang, seperti itu. Intinya itu jangan terlalu percaya. Kalau ada barang-barang berharga, itu sebaiknya kalian itu bawa aja kemanapun. Kalau kalian di sini bisa buat pelajaran buat kalian, kalau bisa jangan tasnya itu taruh di samping, taruh di belakang, nanti kalau enggak ditaruh di sini aja, walaupun kita makannya susah demi keselamatan barang-barang kalian, seperti itu ya guys. Jadi aku juga nggak habis pikir sih ini kok bisa gitu loh ya. Ini hati-hati ini di toko Indo Ayam Market Mefu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Hongkong mungkin udah paham banget tempat ini ya kan, karena di situ banyak banget CCTV-nya. Tapi walaupun dimanapun yang namanya toko Indo pasti ada CCTV-nya. Jadi kalian itu jangan main-main, jangan dikira kita itu nggak tahu kalian itu mencuri seperti apa ya kan. Ini si toko Indonya juga mungkin dia udah tahu kan, tahu kalau dia itu ada mencuri seperti itu. Si mbaknya mungkin kehilangan, kok tasnya udah nggak ada. Nah si toko Indonya ini membuka CCTV-nya, ternyata orang yang terdekat. Jadi memang bahaya sekali ya. Walaupun kita pada awalnya udah ngobrol baik-baik, udah ketawa-ketawa kesini, nggak taunya dia maling. Namanya orang kita juga nggak tahu. Oke, gitu aja guys, semoga bermanfaat. Pokoknya hati-hati di tempat umum ya guys, jangan percaya siapapun. Tas kalian itu harus tetap di bawah kemanapun ya, perlu dikekep kayak gini biar kayak hilang. Oke guys, gitu aja, bye.